Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, ini merupakan majelis yang pertama dari penjelasan terhadap kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah karya Al-Imam Thaha bin Umar Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Syekh Thaha bin Umar Thaha bin Fulan, ya, siapa Thaha? Siapa? Thaha bin Muhammad? Hah? Iya, Thaha bin Muhammad afwan Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini termasuk kitab yang mubarak, ya, salah satu kitab dasar mustalah yang paling dasar. Kitab dasar mustalah yang paling dasar. Kitab ini terkenal di kalangan ulama masyriq, di ulama timur. Di ulama timur biasanya kitab dasar itu adalah Manzumah Baiquniyah. Kalau di ulama maghrib, di Maroko, Eropa dan semacamnya, lebih masyhur kitab Turfatut Turaf. Itu selevel dengan Baiquniyah, tapi lebih lengkap masailnya dibandingkan Baiquniyah. Baiquniyah ini simpel sekali dan masih banyak permasalahan dalam mustalahul hadis yang belum disinggung. Namanya juga buku pertama, ya, buku awal. Taib. Dan penjelasan tentang kitab ini insyaallah taala kita akan jelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Kita akan bicara lebih jauh sedikit berkenaan dengan penulis, kemudian berkenaan dengan karya tulisnya. Nah, sebagai pembuka pembahasan kita akan mempelajari Al-Mabadi Al-Asyarah dari ilmu mustalahul hadis. Al-Mabadi Al-Asyarah dari ilmu mustalahul hadis. 6. Sebelumnya, ilmu hadis ini terbagi menjadi dua. Ada ilmu hadis dirayatan dan ada ilmu hadis riwayatan. Dirayah dan riwayah. Ilmu hadis terbagi dua, ada ilmu hadis riwayah, dirayah, dan ada ilmu hadis riwayah. Jelas sampai sini? Ilmu yang kita pelajari sekarang ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis adalah nama lain dari ini. Mustalah, baik, mustalah al-hadis. Ini nama lain dari ilmu hadis dirayah. Kalau ilmu hadis riwayah bukan mustalahul hadis. Dah sampai sini? Bukan mustalahul hadis. Nanti kita akan pelajari. Jadi pembahasan kita adalah di sini, di ilmu hadis dirayah. Adapun ilmu hadis riwayah, ilmu hadis riwayah itu adalah mengetahui, ya, kita karena bukan pembahasan kita di sini, sekedar perkenalan saja. Ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu yang mempelajari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan beliau, perbuatan beliau, atau takrir beliau, atau sifat-sifatnya beliau. Itu ilmu hadis riwayah. Ilmu yang mempelajari mengenai sabdanya beliau, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau perbuatannya beliau, atau persetujuannya beliau, takrirnya beliau, ya, ataukah sifat-sifatnya beliau. Itu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah. Misalnya Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya membawakan sanadnya dari Umar bin Khattab, ya, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Maka hadis ini kita katakan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu apa? Ilmu riwayah. Ya. Contoh penerapan ilmu riwayah, contoh realnya ilmu riwayah adalah buku-buku sunnah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu semua buku hadis dalam ilmu riwayah. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dipelajari tentang apa? Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis apa? Takririyah, ya kan?
ada hadis yang menunjukkan tarkiyah, Nabi meninggalkan sesuatu, atau ada hadis tentang sifat akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh, jadi simpelnya ilmu riwayah ya lihat buku-buku hadis, kutubus sittah. Itu ilmu riwayah itu. Ilmu riwayah. Nah, yang kita bahas adalah ilmu mustalahul hadis, yaitu ilmu dirayah. Ilmu dirayah. Lihat sampai sini. Nah, ilmu hadis dirayah ini dikenal dengan istilah mustalahul hadis. Nama lainnya mustalahul hadis. Atau dikenal dengan nama lainnya usulur riwayah, ilmu usulur riwayah. Ilmu usulul hadis, ilmu usulul hadis. Ini nama lainnya nih. Ilmu mustalahul hadis atau ilmu usulul hadis. Udah sampai sini? Dan juga biasa dinamakan apa? Ilmu al-hadis. Ya, seperti ini, ilmu hadis. Yani ilmu hadis kalau diitlakkan maka maknanya ke sini, ke dirayah, bukan ke riwayah. Kalau misalnya di buku-buku antum dapatkan ini tersebut dalam ilmu hadis, maka ilmu hadis yang dimaksud adalah ilmu hadis apa? Dirayah, bukan riwayah. Kalau diitlakkan kata ilmu hadis dalam buku-buku diitlakkan ilmu hadis, maka maksudnya ke sini, bukan ke sini. Ilmu hadis dirayah. Ini nama lainnya. Ilmu hadis dirayatan atau ilmu usulil hadis atau ilmu hadis atau ilmu mustalahil hadis. Ini nama lainnya semuanya sama. Lah sampai sini sama semuanya. Nah, kalau sudah paham ini, maka kita fokus ke sini. Ilmu mustalahul hadis. Ini yang kita pelajari. Jelas? Kalau ilmu hadis riwayah, kita belajar Sahih Bukhari. Kita bahas kandungannya, kita bahas ininya, kita bahas arba'in. Arba'in Nawawiyah itu membahas hadis arba'in, itu bagian dari apa? Ilmu hadis riwayah. Kita bahas Umdatul Ahkam, ilmu hadis riwayah. Lihat sampai sini. Tapi kalau kita baca Baikuniyah, kita baca Nuzhatun Nadhar, itu ilmu hadis dirayah. Lihat sampai sini. Jadi kalau misalnya ditanya, itu Sahih Bukhari masuk di ilmu apa? Mempelajari Sahih Bukhari itu masuk di ilmu apa? Ilmu hadis. Ilmu hadis apa? Riwayah. Tapi kalau ditanya, Baikuniyah berbicara tentang hadis? Iya, Baikuniyah berbicara tentang hadis. Ilmu hadis apa? Ilmu hadis dirayah. Sampai ini. Jadi antum harus bedakan, kayak buku-buku hadis Sunan Abi Daud, Musnad Ahmad, Kutubus Sittah, itu jalurnya kemana? Kemudian Baikuniyah, Nukhbatul Fikar, ya, kemudian Nuzhatun Nadhar, buku-buku mustalah, itu larinya kemana? Mustalahul hadis larinya ke ilmu hadis dirayah, sementara buku-buku sunnah, Kutubus Sunnah, itu larinya kemana? Ke riwayah. Paham perbedaannya ini? Baik, sekarang yang kita akan pelajari adalah ilmu hadis dirayah. Masih ingat di awal-awal pembahasan fikih kemarin di matan Abu Syuja kita bahas juga 10 mabadi asyara ilmu fikih. Nah, di sini juga kita penting untuk mempelajari mabadi asyaranya ilmu mustalahul hadis. 10 perkara yang penting. Ada yang masih ingat bait syairnya? Ini diucapkan oleh Muhammad Ibn Ali As-Sobban. Baterainya udah. Coba. Perhatikan. Ini karena pelajaran khusus, saya ingin dihafalkan. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Ini bait syair yang pertama. Afwan, al-haddu wal mawdu'u summa as-samarah. Al-haddu wal mawdu'u summa as-samarah. Berikutnya sini aja ya, karena ini wa fadluhu
wa nisbatun wal wadi alismu walismu listimdadu hukmu syari' wa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al jami'a haza asyarafa. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' sukun walismu listimdadu hukmu syari' wa masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darol jami'a haza syarafa. Nah, baik. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ali As-Sabban rahimahullahu taala. Kata beliau, inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya sebentar tulis dulu. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya mabadi, dasar-dasar setiap kulli fannin, setiap disiplin ilmu ada 10 asyarah. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar-dasar setiap disiplin ilmu ada 10. Al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Al-haddu, apa definisinya? Al-mawdu', tema pembahasannya. Samarah, apa buah mempelajarinya. Wa fadluhu, apa fadilahnya, fadilah mempelajarinya. Wa nisbatun, kemana nasabnya ini ilmu. Wal wadi, siapa yang pertama kali meletakkan ilmu ini. Walismu, apa nama ilmu ini. Alistimdad, dari mana diambil ilmu ini. Hukmu syari', apa hukum syariat mempelajarinya. 9. Yang terakhir, wa masailu, apa masailnya, pembahasan di dalamnya. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama ada yang hanya menyebutkan ba'd, hanya tidak menyebutkan 10-nya, ada yang menyebutkan sebagian saja. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama hanya menyebutkan ba'di, sebahagian dari 10 ini. Wa man darol jami'ah, dan siapa yang daro yadri, la adri, yang tahu, siapa yang mengetahui semuanya, haza syarafa, dia akan memperoleh kemuliaan. Jadi 10. Baik, terus dulu. Yang terlama nulis ya. Percepat tulisannya. Ini sudah bisa nulis ini semua kan? Santri. Baik. Ini 10 perkara yang akan kita bahas berkenaan dengan ilmu mustalahul hadis. Ringkas saja.
Sudah? Yang tolong nulis. Yang punya HP dipoto, nanti di rumah ditulis. Ya, yang terlah. Nah. Taib, labas. Sampai di mana? Selesai? Belum? Yang mana? Baris keberapa? Yang berapa sudah? Nah, taib. Siapa mas'ulnya di sini? Siapa mas'ul? Antum? Ya. Buat kashful hudurnya ya. Tolong dibuat absen. Ya, biar saya tahu siapa yang rutin. Minta tolong ke siapa? Siapa yang bisa bikin ini di kantor? Bikin absen dulu, santri ya. Teman-teman santri. Biar kita tahu berapa orang yang rutin. Taib. Sudah ya? Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya dasar-dasar pengetahuan setiap ilmu ada 10. Jadi sebelum kita belajar suatu disiplin ilmu, kita harus tahu dulu 10 perkara ini. Jangan langsung belajar ilmu nahwu dan dia belum kenal apa-apa tentang ilmu nahwu. Apa itu ilmu fikih? Seperti itu kan? Apa itu ilmu fikih? Udah tahu, saya belajar fikih tapi udah tahu apa itu ilmu fikih. Pokoknya fikih itu ya cara-cara ibadah. Enggak benar, bukan fikih itu bukan tata cara ibadah. Dah sampai sini? Jadi harus mengetahui definisinya. Nah, kata beliau yang pertama adalah al-haddu. Definisi yang pertama atau poin yang pertama adalah apa? Al-hadd. Had itu definisi. Al-hadd itu artinya apa? Definisi. Apa definisinya? Definisi ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalahul hadis, ini sama semua namanya ya. Ilmu hadis dirayah, ilmu usulil hadis, ilmu mustalahul hadis, sama semua ini namanya. Apa definisinya? Definisinya adalah al-ilmu bil qawaidi. Ini saya hapus yang pertama. Kita bahas dari yang pertama dulu. Satu, al-had, definisi. Apa definisinya? Al-ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Definisi ilmu mustalahul hadis, ya, atau ilmu hadis dirayah, atau ilmu hadis, ilmu usulil hadis. Definisinya adalah al ilmu bil qawaid, ilmu yang berisi kaidah-kaidah, aturan-aturan umum, kaidah. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ilmu yang berisi kaidah, aturan-aturan umum. Allati yu'rafu biha, yang dengan kaidah itu bisa diketahui. Bisa diketahui. Apa yang mau diketahui? Ahwal, hal, keadaan sanad dan matan. Keadaan sanad dan matan. Baik. Ini simpel. Ada sebagian yang menambahkan min haitsul qabulu war-radd, min haitsul qabuli war-raddi wa kaifiyatut tahammuli wal ada dan seterusnya, tapi itu tambahan penjelasan saja. Definisinya cuma sampai sini. Baik. Ini definisi ilmu mustalahul hadis. Kalau ditanya apa itu ilmu mustalahul hadis? Ini ilmu yang berisi kaidah, yang dengan kaidah itu kita bisa mengetahui keadaan sanad dan matan. Itu saja. Jadi ilmu mustalahul hadis adalah ilmu yang isinya adalah kaidah, yang kaidah ini kita pakai untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Itu saja mustalahul hadis itu. Pembahasannya kalau bukan sanad, matan. Baik? Sudah. Apa misalnya? Apa misalnya keadaan sanad dan matan? Misalnya apakah dia makbul, ini sekedar penjelasan ya, atau mardud? Apakah sanad dan matanya makbul, diterima atau
tertolak, yakni sahih atau doif. Itu pembahasannya. Itu termasuk hal kondisi sanad dan matan. Jelas sampai sini? Ataukah misalnya apakah matannya itu marfu atau mauquf atau maktu? Apakah di ujung apakah matannya itu kepada Nabi atau kepada ucapan Nabi atau ucapan sahabat atau ucapan tabi'in? Itu kan kondisi matan, ya kan? Ya. Apalagi misalnya dalam sanad, kalau saya mendengar dari guru saya, kemudian saya mau menyampaikan kepada murid saya nanti, saya pakai haddasana atau akhbarona. Baik? Ketika saya membaca, guru saya mendengar, itu tadi, kalau guru yang membaca, murid yang mendengar, maka murid nanti ketika menyampaikan kepada muridnya, dia mengatakan haddasana atau sami'tu, guru saya. Baik? Atau sebaliknya, saya yang membaca, guru saya yang mendengar. Nanti kalau saya sampaikan kepada murid saya pakai misalnya akhbarona. Nah, itu juga pembahasannya kondisi sanad dan matan. Banyak, luas masalahnya nanti. Tapi intinya, definisi ilmu mustalahul hadis adalah ilmu yang berisi kaidah, yang dengan dengannya, hak di sini kembali kepada kaidah. Jadi dengan kaidah-kaidah itu, yu'rafu, kita bisa mengetahui, bisa diketahui keadaan sanad dan matan. Bagaimana keadaan sanad dan matan? Oh, luas pembahasannya. Baik, pembahasan sanad dan matan nanti akan dijelaskan satu persatu. Tapi secara global definisinya sampai sini saja. Baik. Ini apa namanya? Definisi dari ilmu mustalahul hadis. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau ditanya secara simpel, apa yang dimaksud dengan kondisi sanad dan matan yang dipelajari dalam mustalahul hadis? Ya simpelnya kalau mau kasih contoh, apakah sanad dan matannya makbul atau mardud, diterima atau ditolak. Itu diantara pembahasannya, diantara keadaannya. Sudah? Jelas sampai sini? Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sanad, apa yang dimaksud dengan matan? Apa yang dimaksud dengan sanad, apa yang dimaksud dengan matan? Saya hapus di mana nih? Sudah ini ya? Sudah semuanya? Hapus aja dulu. Contoh hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis misalnya innamal a'malu binniyat sampai akhir hadis. Baik. Ini hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh Umar ibn Khattab. Meriwayatkan dari siapa? Abu Umar meriwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian, misalnya, beri jelas. Ya, dari Nabi SAW Umar meriwayatkannya. Dari Umar ada Alqamah bin Waqqas. Dari Alqamah bin Waqqas ada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian Malik. Sebentar. Baik, siapa lagi harusnya? Muhammad bin Yusuf dari Imam Malik, iya sahih. Dari Imam Malik, kemudian Muhammad bin Yusuf Al-Humaidi, afwan, Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, baru Al-Bukhari. Al-Bukhari.
Baik. Sudah ya? Ini sanadnya begini. Ini begini. Dari Imam Malik, afwan. Dari Imam Malik. Sufyan ibn Uyainah. Langsung ke Al-Humaydi ya. Al-Humaydi. Kok ada Imam Malik? Baru ke Al-Bukhari. 6. Ada yang kurang. Satu lagi. Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baca. Ini agak Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. 6. Kemudian di sini Sufyan ibnu Uyainah. Sudah, baru Al-Humaydi. Perhatikan, ini sanadnya hadis innamal a'malu binniyat. Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair, dari Sufyan ibn Uyainah, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang dikatakan matan adalah ini. Ini semuanya matan ini. Namanya apa? Matan. Ya, ini dari qala Rasulullah SAW, itu matan. Yang namanya sanad mulai dari Umar sampai ke Al-Humaydi. Itu sanad namanya. Al-Bukhari tidak masuk dalam kategori sanad. Imam Al-Bukhari tidak masuk dalam kategori sanad. Yakni kalau kita pandang dia sebagai periwayat. Sudah sampai sini? Misalnya kalau di bawahnya Al-Bukhari ada Abu Daud dan kita berbicara tentang Abu Daud, maka Al-Bukhari masuk bagian sanad. Sudah sampai sini? Kalau kita berbicara mengenai Imam Al-Bukhari sebagai periwayat, maka periwayat hadis bukan bagian dari sanad. Sanad dimulai dari guru si periwayat sampai ke sahabat. Itu sanad. Jelas? Matan adalah ya, qala Rasulullah SAW, ra'aitu Rasulullah SAW, sami'tu Rasulullah SAW. Itu matan. Jelas? Kalau begitu apa itu sanad? Kalau sudah tahu gambarannya, sanad itu kata para ulama silsilatur ruwati al-musilatu lil matni. Silsilatur ruwat al-musilatu lil matan. Mata rantai perawi yang mengantarkan kita ke matan. Baik. As-sanad atau nama lainnya al-isnad, ini juga sama nama lainnya. As-sanad atau isnad adalah apa? Silsilatu ar-ruwat, mata rantai perawi, al-musilatu ila apa? Al-matan. Silsilatur ruwat, mata rantai. Silsilah itu mata rantai perawi, al-musilah yang mengantarkan kita sampai ke matan. Itu sanad. Silsilatur ruwat, al-musilatu ila al-matan. Itu sanad atau al-isnad nama lainnya. Sementara al-matan, apa definisinya al-matan? Al-matan adalah mantaha ilaihi al-isnadu minal kalam. Matan adalah apa-apa yang sanad berakhir padanya berupa ucapan. Yani matan adalah ucapan yang sanad berakhir padanya. Lihat, sanad yang berakhir di sini kan Umar. Ini ucapan, ini namanya matan. Matan adalah ucapan yang sanad berakhir padanya. Baik, itu matan. Dalam mustalahul hadis yang dipelajari adalah kondisi matan dan juga kondisi apa? Sanad. Apakah ini matannya makbul atau mardud? Apakah sanadnya makbul, diterima atau
ditolak. Baik. Apakah di sini sabdanya Nabi atau ucapannya sahabat atau ucapannya tabi? Marfu, mauquf atau maqtu misalnya. Baik. Ini definisi ilmu mustalahul hadis. Al-ilmu bil qawaid allati yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Sudah. Sanad adalah silsilatul ruwat al-musilatu ilal matan, dan al-matan adalah mantaha ilaihil isnadu minal kalam. Ucapan yang sanad berakhir padanya. Baik, selesai. Mabda yang pertama yaitu definisi. Apa mabda yang kedua? Al-maudhu. Apa tema pembahasannya? Kalau kan lihat di sini kira-kira apa tema pembahasannya? Ada apa maudhunya? Misalnya kalau ilmu kedokteran, ilmu tib itu maudhunya, tema pembahasannya adalah tubuh manusia. Itu namanya maudhu yang dibahas dalam ilmu itu. Baik. Dalam mustalahul hadis apa kira-kira maudhunya kalau kita lihat definisinya? Apa maudhunya? As-sanad wal matan atau ahwalus sanadi wal matan. Ini maudhunya. Maudhunya adalah ahwalus sanadi wal matan. Keadaan, kondisi sanad dan matan itu yang dibahas. Tema umumnya ilmu mustalahul hadis adalah mempelajari mengenai ahwalus sanadi wal matni. Itu maudhunya. Apakah sanadnya makbul atau mardud, matannya makbul atau mardud, dan seterusnya. Bagaimana cara tahammulnya, bagaimana cara adanya, dan seterusnya. Sudah? Al-haddu wal maudhu'u. Summa apa yang ketiga? As-samarah. Apa buah mempelajari ilmu ini? Apa buahnya? Buah yang paling penting, sebenarnya buahnya banyak, tapi yang paling penting adalah at-tamyizu bainas sihhati, bainas sahihi, bainal maqbuli wal mardud. Membedakan mana hadis makbul, mana hadis mardud. At-tamyizu bainal maqbuli wal mardud. Yang ketiga adalah apa tadi? Samarah. Apa buahnya? Buahnya adalah at-tamyiz, membedakan. At-tamyiz baina al-maqbuli wal mardudi minal hadis. At-tamyiz baina as-sahihi baina al-maqbuli wal mardudi minal hadis, minal ahadis misalnya. Membedakan, tamyiz antara yang makbul dengan yang mardud, yang diterima dan ditolak pada hadis-hadis. Jadi sebelum mempelajari suatu ilmu, antum harus tahu untuk apa saya pelajari ini. Ini tujuan akhirnya saya apa? Saya pelajari ilmu. Apa gunanya saya pelajari? Ini menjadi bahan istilahnya target untuk bahan evaluasi. Seorang kalau sudah belajar mustalahul hadis belum bisa membedakan sahih dengan dhaif, berarti dia belum memenuhi buahnya. Ya, dari buah ilmu inilah dibikin kurikulum, dibikin silabus, semuanya berdasarkan tujuan ilmu. Setiap ilmu kan ada tujuannya. Mau jadi orang yang belajar ini mau jadi apa? Hasil akhirnya apa? Jelas sampai sini? Hasil akhir buahnya mempelajari mustalahul hadis adalah seorang bisa membedakan antara sahih dan dhaif. Dari sinilah dibuat semua bentuk evaluasi, ulangan, latihan, ujian akhir, semua mengarah ke sini. Si murid bisa membedakan mana sahih, mana dhaif. Gitu. Dan sampai sini itu samarah buahnya. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, wa fadluhu. Apa keutamaan mempelajari mustalahul hadis? Ya, tentunya mempelajari sebelumnya apa bedanya buah dengan fadilah? Tadi kan yang ketiga samarah, buah. Ini fadilah, keutamaan. Apa bedanya? Apa bedanya buah dengan fadilah? Manfaat dengan fadilah. Kata para ulama, kalau samarah, buah atau manfaat itu kembali kepada perkara-perkara dunia. Keuntungannya itu kita dapat di dunia. Buahnya itu kita dapat di dunia. Yani kita bisa membedakan sahih dengan dhaif.
Kalau fadilah itu kembali kepada umurul akhirah, perkara akhirat. Misalnya apa? Fadilahnya orang belajar ilmu hadis, mustalahul hadis. Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. yakni dengan menggunakan hadis-hadis yang sahih. Terhindar dari apa? Dari mengamalkan hadis-hadis palsu. Ini manfaat ukhrawi supaya dia tidak apalagi manfaatnya. Jangan sampai dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang qala Rasulullah padahal ternyata bukan. Jelas sampai sini? Ini manfaat, ini fadilahnya. Dia bisa terhindar dari kadzib, dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa beribadah dengan hadis yang benar, ya kan? Apalagi dia bisa berhujjah, berargumen dengan hadis yang bisa diterima. Makanya faqih tidak akan menjadi faqih kalau dia tidak paham ilmu hadis, tidak punya pengetahuan tentang ilmu hadis. Jelas sampai sini? Maka fadilah mempelajari ilmu mustalahul hadis adalah apa tadi? Ya, untuk memperbaiki ibadah, beribadah dengan benar. Apalagi yang kedua, berhujjah, berargumen dengan hadis sah, dengan hanya hadis yang diterima. Apalagi terhindar dari beramal dengan hadis palsu, terhindar dari berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua fadilah mempelajari apa? Mustalahul hadis. Dan banyak lagi. Berikutnya apa lagi? Yang kelima, wanisbah. Nasabnya ilmu ini kemana? Nasabnya ilmu mustalahul hadis itu tabayun, yakni berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu mustalahul hadis berbeda dari ilmu usul fikih, berbeda dari ilmu fikih, berbeda dari ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya, namanya nasab, nisbatnya itu tabayun. At-tabayun. At-tabayun itu artinya apa? At-tabayun berbeda. Jadi nasabnya dia itu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Mustalahul hadis berbeda dari usul fikih, berbeda dari ilmu fikih, berbeda dari ilmu nahwu, berbeda. Dia tersendiri ilmu ini. Di mana ilmu mustalahul hadis ini adalah pelayan, ya, dia bisa dikatakan sebagai ilmu wasilah menuju kepada ilmu fikih, atau bukan ilmu fikih, semua ilmu. Dia wasilah menuju ke semua ilmu. Kalau kita belajar akidah, apakah bisa belajar akidah dengan benar kalau tidak bisa mustalahul hadis? Bisa? Kalau kita belajar akidah, apakah bisa belajar akidah dengan benar kalau tidak tahu mustalahul hadis? Bisa? Nggak bisa, karena sumber akidah kita dari mana? Dari Quran dan hadis. Hadis ada hadis palsu, ada hadis ini, kan begitu. Ya, maka tidak sempurna orang mempelajari akidah kalau tidak bisa mustalahul hadis. Ilmu fikih apalagi, kan begitu. Ilmu fikih apalagi. Nah, jelas sampai sini? Maka bisa dikatakan bahwa ilmu mustalahul hadis ini menjadi pelayan, menjadi ilmu wasilah, sarana untuk mempelajari apa? Mempelajari tauhid, mempelajari akidah dan fikih. Mempelajari akidah dan fikih. Perhatikan, ilmu dalam Islam itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada ilmu maqasid dan ada ilmu wasail. Ilmu maqasid itu ini nih, tujuan utama kita belajar ini nih. Ini ilmu puncaknya. Tidak ada lagi ilmu di atasnya. Maqasid, tujuan kita paling tinggi ke situ. Kita sampai sini. Ilmu maqasid itu ada dua, ilmu tauhid sama fikih. Itu maqasid. Semua ilmu yang lain wasail, menuju ke sana. Sarana ke sana. Ilmu nahwu, wasilah, ilmu wasilah. Baik, mustalahul hadis, usul fikih, ulumut tafsir. Baik, ilmu sharaf, semuanya ilmu wasilah menuju kepada imma tauhid atau fikih. Jelas sampai sini? Yang biasa kita kenal dengan istilah ilmu alat. Nah, ilmu alat itu ini ilmu sarana yang menjadi alat kita untuk sampai mempelajari tauhid dan fikih dengan benar. Perhatikan, yang dimaksud belajar tauhid dan fikih, yakni tauhid dan fikih secara lebih takhasus, mendalam. Jangan dipahami tidak boleh belajar akidah dengan fikih kalau belum belajar nahwu, belum belajar. Bukan itu maksudnya. Yani kalau sekedar mau memperbaiki ibadahmu, silakan belajar fikih, tidak ada masalah. Biar belum tidak bisa bahasa Arab, biar tidak apa, belajar fikih silakan. Kalau sekedar mau memperbaiki ibadah, sekedar mau memperbaiki muamalah,
mau sekedar ingin membenarkan keyakinan, silakan. Tapi kalau kamu mau terjun mempelajari fikih lebih mendalam tentang masail-masail rincian dalam fikih yang detail, nggak bisa kalau Anda belajar nahwu. Nggak bisa kalau Anda belajar ilmu hadis, mustalah. Baik? Sekedar memperbaiki akidah, langsung belajar akidah. Anda perlu belajar ilmu-ilmu alat di bawah, Anda perlu. Kalau sekedar memperbaiki akidah. Tapi kalau ingin mendalami lebih dalam akidah Ahlus Sunnah, membantah sekte-sekte yang menyimpang, itu harus butuh ilmu-ilmu alat semua. Harus bisa nahwu, harus bisa ini mustalahul hadis, harus bisa semuanya. Ya, sampai sini. Karena itu ilmu sudah namanya takhassus, sudah spesialis. Jadi bedakan, perhatikan, ini hal yang harus diperhatikan. Bedakan antara orang belajar sekedar ingin memperbaiki diri dengan ingin berdakwah. Kalau Anda belajar cuma ingin memperbaiki diri, bebas. Yang jelas sampai sini, belajar fikih, akidah silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu ingin berdakwah, tidak bisa belajar fikih dan akidah kecuali selesai bahasa Arab. Tidak bisa. Selesai bahasa Arab dulu. Selesaikan dulu ilmu mustalahul hadis. Selesaikan dulu ilmu usul fikih. Jelas sampai sini? Karena itulah perhatikan, saya kadang beritahu ke teman-teman, antum belajar ilmu agama itu dari awal harus punya jalan yang jelas. Iya, jalan jelas. Antum belajar ilmu ini mau ngapain? Oh, saya cuman pengen tahu dan untuk saya sendiri saya amalkan, paling tidak untuk keluarga saya. Tapi kalau begitu silakan. Sampai sini. Tapi kalau misalnya saya ingin jadi dai, ilmu alat itu wajib semuanya. Ilmu alat, nahwu, sharaf, balagha, mustalahul hadis, usul fikih, usul Quran, ulumul Quran, taib, semuanya. Maka harus diperhatikan. Selesai. Ini nasabnya ilmu mustalahul hadis, yakni nasabnya tabayun. Di satu sisi dia berbeda dengan ilmu-ilmu lain, tapi di sisi lain dia adalah apa? Ilmu wasilah, sarana menuju kepada tauhid dengan fikih yang merupakan ilmu maqasid. Apa yang keberapa sekarang? Wa nisbatun wal wadi. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu mustalahul hadis? Nah, ini jangan belajar suatu ilmu baru nggak tahu siapa yang pertama kali meletakkannya. Ya, kita harus bersyukur kepada para ulama yang pertama kali meletakkan ilmu ini. Yang pertama kali meletakkannya adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan. Saya ingat saya Al-Hasan. Kalau bukan Hasan Al-Husain, kayaknya Al-Hasan deh. Al-Hasan, afwan. Ibnu Abdurrahman Ar-Ramahurmuzi. Yang wafat tahun 360 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Muhadditsu Al-Fasil Baina Rawi wal Wa'i. Ini ulama yang pertama menulis mustalahul hadis. Maksudnya begini, sebelumnya, apa maksudnya yang pertama kali menulis ilmu mustalahul hadis? Maksudnya adalah yang pertama kali membuat karya tulis khusus tentang mustalah hadis. Lihat sampai sini? Itu maksudnya yang pertama kali menulis buku yang semua isinya tentang mustalahul hadis. Jelas? Karena kalau kita berbicara masalah teori-teori yang mustalahul hadis, sudah ada sebelumnya beliau. Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, itu asalnya buku usul fikih, tapi di dalamnya ada pembahasan tentang khabar ahad, beberapa masalah tentang mustalahul hadis. Ada. Di Sahih Bukhari juga. Dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi ada beberapa bab tentang mustalahul hadis. Imam Muslim punya karya tulis juga. Lihat sampai sini, punya karya tulis juga, tapi campur dengan ilmu riwayah. Jadi sebelum zamannya beliau belum ada satupun ulama yang membuat satu karya tulis khusus semua isinya mustalahul hadis. Sebelum beliau ada, tapi terpencar-pencar. Ada yang ikut di buku fikih, ada yang ikut di buku usul fikih, masih terpencar-pencar, belum menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri
berdiri sendiri. Ya, jelas sampai sini? Karena perhatikan, ilmu ini kan tidak langsung muncul di zaman Nabi kan? Bukan muncul di zaman sahabat, bukan. Bukan muncul juga di zamannya tabi'in. Zaman-zaman belakangan baru muncul yang namanya apa? Ilmu mustalahul hadis belakangan. Dan yang namanya ilmu itu juga berkembang. Contoh misalnya kayak ilmu tajwid. Dulu ilmu tajwid bukan ilmu yang berdiri sendiri. Dulu ilmu tajwid masuk dalam ilmu bahasa Arab. Dulu. Jelas sampai sini? Makanya kayak pembahasan makharijul huruf, sifat-sifat huruf itu di buku nahwu. Di zaman dulu, di zamannya Sibawaihi. Sibawaihi punya kitab nahwu namanya judulnya Al-Kitab. Nah, di akhirnya ada pembahasan tentang makharijul huruf. Waktu itu belum ada ilmu tajwid berdiri sendiri. Nanti zaman belakangan baru muncul, disendirikan. Nah, sama seperti ini, mustalahul hadis dulunya tidak ada. Ya, dia ada pembahasannya tapi terpencar-pencar di buku-buku yang bukan khusus membicarakan mustalahul hadis. Nah, yang pertama kali mengumpulkan semuanya kemudian dijadikan satu dalam buku, ya, sehingga menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri adalah ini, Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi. Ya, yang wafat tahun 360 Hijriah. Tufiya sanah 60 wa 300. 360 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Muhaddisu Al-Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Ini bukunya. Ini kitab pertama dalam mustalahul hadis. Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Baik. Ini Al-Wadi yang pertama kali meletakkan. Suan, masih aman baterainya? Baik. Apa lagi? Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Berikutnya apa? Wal ismu. Ismu. Apa namanya ilmu ini? Apa tadi namanya? Ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalahul hadis atau ilmu usul hadis. Itu nama-namanya. Kadang satu disiplin ilmu itu punya banyak nama, punya beberapa nama. Nah, itu harus ditahu semuanya nama-namanya, nama lainnya, alias-aliasnya kan begitu. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Yang meletakkan pertama kali adalah Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi, Abu Muhammad Ar-Ramah-Hurmuzi. 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 Muhaddithu Al-Fasilu Bainar Rawi wal Wa'i. Baik. Sudah. Namanya. Apa tadi namanya? Yang sudah ya? Ya, ada 3 nama setidaknya ya. Berikutnya, al-istimdad. Dari mana diambil ini teori-teori mustalahul hadis? Dari mana? Referensinya. Kalau fikih kan dari mana referensinya fikih? Fikih referensinya dari Quran, hadis, ya kan? Ijma dan semacam itu referensinya. Istimdadnya dari mana referensinya? Kalau mustalahul hadis dari mana itu referensinya, teori-teorinya, kaidah-kaidahnya? Dari apa? Min aqwalil ulama. Dari ucapannya apa? Para ulama al-hadis. Dari ucapannya para ulama muhaddisin. Dari ucapannya siapa? Misalnya Ibnu Juraij. Dari ucapannya Imam Malik, ucapannya Imam Syafi'i, ya. Ucapannya Imam Ahmad, ucapannya Yahya bin Ma'in, ucapannya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ucapannya Syu'bah ibn Al-Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, banyak ulama. Mereka banyak berkomentar masalah hadis. Nah, itu kemudian ucapan mereka diambil dijadikan kaidah. Jadi mereka lah yang membuat aturan ilmu mustalahul hadis ini. Sudah sampai sini? Mereka yang buat aturan dan aturannya sangat detail. Bagaimana kalau 2 orang berbeda pengabarannya? Bagaimana cara menyikapinya? Sudah sampai sini? Bagaimana kalau si guru lupa pernah menceritakan hadis itu? Bagaimana jadinya? Kalau dia pernah lupa, kalau dia lupa. Saya pernah mendengar hadis dari seorang guru. Kemudian tahun depannya saya datang ke guru, kata ya Syekh, saya mau bacakan ulang hadis yang saya bacakan tahun lalu.
saya bacakan. Kemudian ada 2 hadis dia bilang ini bukan hadis saya. Saya bilang Anda akui ini tahun lalu, sekarang dia lupa. Bagaimana menyikapinya? Sampai sedetail itu ucapan-ucapan para ulama. Ya, banyak sekali. Jelas sampai sini? Jadi referensi ilmu mustalahul hadis adalah dari mana? Aqwal, ucapannya para a'immah al-muhaddisin, para ulama ahli hadis. Bukan ulama fikih, bukan ulama usul fikih yang dipakai ucapannya, ulama muhaddisin, ulama ahli hadis. Jelas? Ini istimdadnya, referensinya dari mana? Sumber teorinya sama kaidah-kaidahnya dari mana? Ya, ini dari ucapannya para ulama ahli hadis. Berikutnya, hukmus syari'. Apa hukum mempelajari mustalahul hadis? Ini bukan minum saya. Kirain saya. Taib, apa hukum mempelajari mustalahul hadis? Hukum asalnya sama seperti ilmu-ilmu yang lain, fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah tadi? Kalau sudah ada jumlah yang cukup, bukan yang penting ada, sudah ada jumlah yang cukup mempelajarinya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Contoh Bulukumba. Bulukumba ini dengan luas kabupaten dan banyak penduduk, misalnya seharusnya yang bisa membedakan antara sahih dengan dhaif minimal 2 orang, misalnya. Dan ternyata setelah disurvei belum ada yang bisa, maka berdosa semuanya. Dalam sini berdosa semuanya. Karena apa? Fardu kifayah, harus ada yang mengetahuinya. Jelas sampai sini ya? Sama kayak amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang lihat kemungkaran, tidak ada yang merubah, berdosa semuanya. Harus ada yang merubah. Jelas sampai sini? Ini percontohan saja, percontohan. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya di kabupaten harusnya per kabupaten harus ada yang tahu mustalahul hadis sekian orang. Apakah terpenuhi? Kalau terpenuhi syukur, gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka berdosa semuanya. Misalnya. Taib, itu fardu kifayah. Jadi hukum mempelajari mustalahul hadis adalah fardu kifayah. Tapi bisa jadi fardu ain. Bisa jadi fardu ain. Bagi siapa? Bagi siapa fardu ain? Bagi yang ingin apa? Menjadi seorang mujtahid. Bagi yang ingin mendalami agama. Iya. Bagi yang ingin mendalami agama. Bagi yang ingin menjadi mujtahid, fardu ain bagi dia. Bagaimana caranya ada orang bicara masalah agama dan dia tidak bisa membedakan hadis sahih dhaif? Tidak boleh. Tidak boleh kamu berbicara masalah agama kalau kamu belum bisa membedakan itu. Jelas sampai sini? 6. Kalau dia ingin berbicara dalam agama secara umum. 6. Beda kalau misalnya dia takhasus di satu bidang, dia pakar di tajwid, dia belajar mustalah tapi tidak terlalu dalam. Ya sudah, kamu ngomongnya di tajwid saja, jangan ngomong di mustalah, kamu bukan pakarnya. Karena para ulama kan itu bertingkat-tingkat. Yang pakarnya di tauhid, ya bicara tauhid saja, jangan bicara fikih. Maksudnya jangan memberikan fatwa dalam fikih. Kalau kamu tidak takhasus di fikih, yang fokusnya ke hadis, ya fokus di hadis saja. Kamu di masalah fikih misalnya, kamu tidak boleh berkomentar karena beda hadis dengan fikih. Jangan dipahami kalau orang jago mustalah hadis bisa semua ilmu. Enggak. Ini ilmu yang bertabayun tadi, berdiri sendiri ilmunya. Nasabnya tidak ada hubungannya mustalahul hadis dengan usul fikih, dengan nahwu. Bisa jadi ada orang sempurna, bisa jadi ada orang pakar dalam mustalahul hadis tapi lemah dalam nahwu, lemah dalam fikih, lemah. Seperti itu. Jelas sampai sini? Kalau dia mau kuat di semuanya, dia takhasus di semuanya. Atau kalau tidak, dia minimal punya basic dasar dia di semua disiplin ilmu. Cara belajar kan orang begitu. Seorang penuntut ilmu ketika kalau dia memang target ingin menjadi dai, maka langkah pertama dia harus punya basic di semuanya. Harus, tidak boleh tidak. Nahwu dia sudah punya basic. Sharaf, balaghah, mustalah, usul fikih, tauhid, akidah, kemudian dia harus punya semuanya. Basic-basic. Artinya apa basic-basic? Kalau dia dengar orang ngomong ilmu itu, dia tahu juga. Dia bisa komentar juga. Ada dia dengar orang ngomong kayak gitu, dia tahu juga tentang itu. Dia bisa komentar di situ. Nah, kalau dia sudah punya semua dasar-dasarnya, baru dia pilih.
saya mau takhasus di sini saja kayaknya, saya lebih mendalam di ilmu tafsir misalnya, silakan. Saya mau mendalam di ilmu akidah, silakan. Tapi itu takhasus dilakukan setelah apa? Dia sudah punya dasar-dasar di semua disiplin ilmu. Maka perhatikan, berbicara dalam perkara agama itu berat. Ya. Banyak jalan dan jenjang yang harus dilewati dulu. Yes? Ya. Nah, jangan seperti orang-orang di luar sana yang tidak mengetahui adab dalam menuntut ilmu, ya. Nggak bisa apa-apa, belum apa-apa kemudian apa? Seenaknya berkomentar dalam agama. Komentar, ya, menjawab pertanyaan, ya, dan seterusnya. Ini perkara yang berbahaya. Agama itu bukan permainan. Yang boleh berbicara dalam masalah agama hanya orang yang memiliki, ya, basic-basic di setiap disiplin ilmu agama, ya, yang memang bertujuan menjadi seorang dai. Ya, maka adapun yang lainnya kamu kopas saja. Jangan sampaikan pendapat pribadi kamu. Ada anunya Ustaz, kopas saja bawakan misalnya, ya. Bukan, tidak perlu kamu berkomentar, menjawab dan seterusnya. Baik, labas. Sudah, ini apa? Apa ini? Sampai kemana tadi? Iya, hukum syari'. Kemudian contoh lain, siapa lagi yang fardu ain misalnya? Di satu kampung harus ada yang belajar mustalahul hadis misalnya. Kemudian kalau kita lihat di kampungnya, misalnya, mohon maaf misalnya, semuanya, mohon maaf misalnya, anehnya agak rendah, tidak bisa menghafal, tidak apa. Cuman dia yang bagus hafalannya. Nah, fardu ain bagi dia belajar, tidak boleh yang lain. Ya, yang lainnya misalnya orang di kampung misalnya, ya, kurang kuat menghafal, kurang ini, kurang itu. Dari semua orang kampung, cuman ini satu anak muda ini yang berpotensi besar menghafal. Nah, bagi dia fardu ain, berdosa kalau tidak belajar. Karena kepada dia ditujukan, yang lainnya dari memungkinkan, cuman dia yang bisa. Maka ini fardu ain bagi dia. Sudah sampai sini? Berdosa kalau dia tidak pelajari. Sudah. Kemudian yang terakhir apa? Hah? Wa masailu. Sudah ke-10 kan? Sudah? Masail. Apa masailnya ilmu mustalahul hadis? Masailnya nanti, itulah yang dibahas di bab-bab di Baikuniyah. Hadis sahih, hadis hasan, hadis doif, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maktu, itu masail. Masail itu pembahasan. Kalau kayak nahu, apa? Nahu itu pembahasannya definisi kalam, ya, kemudian pembahasan i'rab, babul af'al, nawasib, jawazim, itu semua masail namanya. Mansubat, marfuat, mansubat, majrurat. Itu masail nahu. Kalau masail mustalahul hadis, ya, pembagian sahih, hasan, dhaif, marfu, mauquf, maktu dan seterusnya. Bab-bab dalam mustalahul hadis itu namanya apa? Masailnya. Baik, masail, bab-babnya. Wa masailu wal ba'du bil ba'd iktafa. Sebagian ulama ada yang ketika menyebutkan dasar-dasar ilmu tidak menyebutkan 10, hanya menyebutkan ba'd, sebagian saja. Tapi waman darul jami'ah hadza syarafa. Siapa yang mengetahui 10-10-nya, dia akan meraih kemuliaan. Ya, ini setiap disiplin ilmu. Mau belajar tafsir, pelajari 10 hal ini tentang tafsir. Mau belajar usul fikih, qawaid fiqhiyah, juga punya 10 ini. Pelajari dulu 10 perkara yang sebelum belajar yang lain, supaya tergambar itu ilmu di benaknya. Ya, sampai sini, supaya dia juga bisa mengukur dirinya. Oh, ternyata ilmu mustalah hadis ini masailnya ini semua ini. Banyak ini. Iya. Kira-kira saya bisa pelajari enggak? Nah, gitu. Ini bisa membantu orang untuk mempelajari. Misalnya saya kasih contoh. Baik, kesan. Pergi ke Yaman, belajar. Mungkin dia sudah, alhamdulillah dia punya basic-basic. Berapa tahun? Saya kayaknya cuma 2 tahun. Tapi 2 tahun ini perhatikan, ilmu apa yang bisa kamu dapatkan dalam 2 tahun? Kita sampai sini? Ilmu apa? Dan cara memilih takhasus di sana nantinya, caranya adalah dengan memperhatikan mabadi asyarah dari setiap ilmu. Kira-kira yang paling cocok dengan saya, yang sesuai dengan waktu 2 tahun, mana? Kita sampai sini? Iya. Oh, cuma setahun. Setahun kalau dari 0 sampai akhir, kayaknya berat kalau mau selesaikan nahu. Ya kan, setahun. Berat. Cari yang setahun kira-kira yang maksimal apa? Ilmu akidah, tauhid, setahun bisa memungkinkan. Basic-basic. Ya kan? Atau 2 tahun, 3 tahun misalnya, dia bisa memilih yang pas bagi dirinya. Ya, dan juga untuk dia misalnya, oh, ilmu ini mengandalkan hafalan, saya kayaknya kurang, misalnya yang lain. Ya, jelas sampai sini? Oh, ini ilmu ini buahnya ke sini, saya bukan mau inilah, saya kalau masalah sahih dengan doif
kayaknya saya ikut ke gampang lah, tinggal buka silsilahnya Syekh Albani, Sahih Dhaif, selesai. Saya kayaknya kalau untuk itu saya tidak perlu deh, saya mau taklid sama Syekh Albani saja. Ya sudah, tidak usah belajar mustalah, cari belajar lain, tergantung kamu. Makanya perlu mengetahui samarah buahnya ilmu itu saya pelajari apa. Jangan ujung-ujungnya dipelajari sampai habis, ujungnya nggak kepake karena kamu nggak, ya kan begitu. Lihat sampai sini? Iya. Misalnya saya belajar mustalah hadis, apa tujuannya? Oh, membedakan sahih dengan dhaif. Saya kalau 3 tahun menghabiskan, misalnya 2 tahun, 3 tahun di Yaman untuk sampai ke situ, sementara pulang-pulang nanti ujung-ujungnya nanti saya apa-apa kembali ke Syekh Albani, ngapain belajar panjang-panjang ujung-ujungnya kalau Syekh Albani, kan begitu. Jadi mendingan belajar yang lain. Paham sama sini? Ini pertimbangan, maksudnya pertimbangan. Iya. Bagi yang saya mau sendiri, nanti kalau saya periksa hadis sendiri, saya mau cek sendiri. Ya, kalau sesuai dengan Syekh Albani, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap saya pegang penilaian saya sendiri. Silakan belajar. Dah sampai sini? Tapi kalau dia belajar jauh-jauh panjang-panjang, kemudian ujung-ujungnya endingnya yang penting sudah punya silsilah sahih sama dhaif Syekh Albani, dapat hadis, nggak usah dicek, langsung buka Syekh Albani bilang apa. Terus apa gunanya belajar jauh-jauh panjang-panjang? Paham sampai sini? Ini perlu diperhatikan yang seperti ini. Belajar usul fikih. Usul fikih, apa manfaatnya usul fikih? Dah sampai sini? Apa samarahnya, apa buahnya? Untuk menjadi seorang mujtahid. Dasar-dasar menjadi seorang mujtahid yang dia bisa bermuamalah, melihat apa? Iya, muamalan dari istinbat dari Quran dan Sunnah. Jelas sampai sini? Mempelajari dalil-dalil ijmali dalam syariat dan itu gunanya mempelajari. Sekarang dia lihat. Sekarang kalau saya sudah belajar usul fikih, terus pulang. Setiap kali ada permasalahan, gampang, tinggal lihat fatwa Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh bin Baz, atau tinggal tanya ke Ustadz, tanya ke Syekh, apa jawaban Syekh, itu juga saya sampaikan. Terus ngapain kamu belajar usul fikih panjang-panjang kalau ujung-ujungnya fikihmu kembali ke fatwa, ya kan? Kalau begitu, untuk apa belajar usul fikih panjang-panjang? Kumpul saja koleksi buku-buku fatwa, selesai masalah. Paham sampai sini? Makanya perlu untuk mengetahui apa buahnya ilmu ini. Saya pelajari ini untuk apa? Bukan cuman, jangan jadikan belajar ilmu itu sekedar kayak adat kebiasaan gitu. Jangan jadikan ilmu sebagai kebiasaan belajar. Enggak. Harus tahu apa manfaatnya, buahnya apa, larinya kemana, pembahasannya di dalam apa, sepanjang apa pembahasannya. Cukup nggak 1 tahun untuk ilmu itu? Cukup nggak 2 tahun untuk sampai ke situ? Dia tanya ke ustadznya, syekhnya, datang ke saya belajar, kalau saya, ya Syekh, saya cuma di sini 2 tahun. Kira-kira ya Syekh, ilmu apa yang pas bagi saya, yang bisa sampai saya mutkin di situ? Syekhnya akan memberikan petunjuk. Jangan inisiatif sendiri datang bayar, pokoknya di mana buka halaqah diikuti semuanya. Nah, ini kan tidak ada namanya apanya? Tidak ada manhajnya dalam belajar. Jadinya apa? Semuanya serba setengah, tidak ada yang jadi. Mending dia fokus di satu ilmu dibandingkan banyak belajar ilmu tapi tidak ada yang jadi. Sampai sini? Makanya mabadi asyara, setiap ilmu penting dipelajari sebelum antum menuntut ilmu. Saya mau belajar ini, tunggu dulu. Ilmu tafsir, qawaid fiqhiyah, tunggu dulu. Iya, kita harus tahu dulu karakteristik ilmu ini apa, bagaimana sifatnya, definisinya, manfaatnya, pembahasannya apa semua. Saya kira-kira cocok dengan itu nggak? Kalau cocok, belajar. Jelas sampai sini? Maka mengetahui ini bukan cuma formalitas, ini mengetahui 10 perkara ini penting untuk menetapkan target seorang penuntut ilmu. Targetnya kemana? Arahnya mau kemana dia belajar. Jangan belajar buta-buta begitu saja, pokoknya apa yang dipelajari semuanya. Dalam keadaan dia tidak punya manhajiyah yang benar. Itu hanya akan membuang-buang umurnya. Kalimat membuang-buang bukan berarti tidak ada pahalanya. Namanya orang belajar pasti dapat pahala. Tapi maksudnya tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Dia tidak akan jadi di semua disiplin ilmu kalau seperti itu cara belajarnya. Jelas sampai sini? Apalagi kalau kebetulan, afwan misalnya, pas-pasan hafalan, tidak bisa campur banyak. Nah, ini kan tidak bisa. Orang yang tahu kondisi dirinya tidak bisa menghafal terlalu banyak, jangan dipelajari semua disiplin ilmu. Jangan. Fokus ke satu dulu. Fokuskan menghafal. Jelas? Maka mengetahui membahas asyara ini penting bagi seorang talibul ilm. Baik, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup dulu sebagai pengantar. Insyaallah taala bisa masuk di matannya di pertemuan lusa ya, insyaallah taala. Baik, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik, asal jadwalnya 8:30 sampai 8:30 ya.